Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas 1.2.a.8, yaitu koneksi antar materi. Di mana koneksi antar materi kali ini Bapak Ibu ditantang untuk melakukan refleksi menggunakan model 4P yang sudah dipaparkan dalam eksplorasi konsep. Model 4P itu berisi peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Kemudian saya juga akan memberikan komentar apresiasi terhadap hasil kerja CGP lain di bagian ini. P yang pertama adalah peristiwa. Jadi peristiwa penting yang berkesan pada modul 1.1 adalah pada tanggal 18 Maret 2024. Di situ saya sedang mengerjakan tugas eksplorasi konsep modul 1.1. Mana saat saya sedang mengerjakan tugas eksplorasi konsep tersebut, saya mendapatkan pemahaman baru tentang asas pendidikan, dasar-dasar pendidikan yang menuntun, kodrat alam dan kodrat zaman, serta pendidikan budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara. Dari beberapa hal yang dijelaskan tersebut, saya terkesan dengan dasar pendidikan yang menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian, pada tanggal 4 April 2024, yaitu pada saat saya sedang mengerjakan tugas modul 1.2 mulai dari sendiri. Saat itu, saya diminta untuk mengisi diagram trapesium usia dengan menuliskan kembali masing-masing satu pengalaman positif dan satu pengalaman negatif yang paling berkesan di masa sekolah. Sebenarnya tidak terlalu sulit bagi saya untuk menuliskan kembali sebab hal itu adalah pengalaman yang paling tidak bisa dilupakan. Saya menuliskan pengalaman yang saya lalui secara runut dan rinci. Oleh karena itu, mengerjakan diagram trapesium usia memberikan pemahaman kepada saya tentang faktor emosi murid yang ternyata sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. P yang kedua adalah perasaan. Di sini berdasarkan roda emosi Plutchik, saya mengerjakan tugas eksplorasi konsep modul 1.1. Saya merasa senang dan optimis karena baru saja mendapatkan pencerahan tentang dasar-dasar pendidikan yang menuntun dan kodrat alam dan zaman dalam mendidik murid menurut Ki Hajar Dewantara. Namun, saat mengerjakan tugas modul 1.2, saya merasa tidak menentu. Perasaan saya tenang, gembira, dan percaya, tetapi saya juga merasakan muak, benci, dan marah, serta jengkel saat mengingat pengalaman positif dan negatif selama saya sekolah. Pada akhirnya, saya berusaha menenangkan diri. Saya fokus mengambil pelajaran dari pengalaman positif dan mengikhlaskan pengalaman negatif yang sudah terjadi. P yang ketiga adalah pembelajaran. Jadi, sebelum saya mempelajari modul ini, saya adalah seorang guru yang tegas dan menerapkan aturan secara ketat kepada seluruh siswa. Saya memandang diri saya sebagai seorang guru yang berkewajiban untuk membuat peserta didik pintar dalam pelajaran saya ampu. Oleh karena itu, saya langsung melakukan tindakan apabila peserta didik melakukan pelanggaran sesuai dengan tata tertib sekolah. Namun, setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya menyadari kesalahan saya. Pada hakikatnya, murid adalah individu yang unik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Saya merasakan sukacita setelah menerima konsep Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Saya juga mengetahui ternyata emosi murid sangat berperan penting dalam proses pembelajaran. Membangkitkan minat
murid dan membangun suasana kelas yang nyaman merupakan awal dari pembelajaran yang baik dan bermakna bagi murid. Seorang guru penggerak harus mampu menerapkan kelima nilai dan peran guru penggerak di dalam kehidupan. Selanjutnya, kedepannya saya akan melakukan perubahan pada cara saya berpikir dan mengajar. Saya akan menerapkan kelima nilai dan peran guru penggerak dalam proses pembelajaran. Dengan memahami pola pikir Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid, saya akan menerima peserta didik apa adanya tanpa prasangka. Saya akan memandang mereka sebagai generasi penerus bangsa yang butuh tuntunan dan arahan agar dapat berkembang secara penuh. Yang terakhir, pada kesempatan ini, saya memberikan apresiasi kepada salah satu rekan satu kelompok saya dari kelas 10.55 yaitu Pak M. Taslim SPDI dari SD Negeri 2 Sriwangi, Paku Timur, di mana beliau telah memberikan kritik dan saran yang membangun bagi pengembangan diri saya ke depannya. Sebuah kritik dan saran yang sangat jujur apa adanya dan disampaikan secara santun yang menurut saya sangat mencerminkan nilai kolaboratif dan nilai reflektif dari nilai-nilai guru penggerak. Demikian video ini saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.